Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pemaparan kali ini kami akan memaparkan teknik pengajaran berbicara, yaitu pertanyaan menggali. Pemaparan kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Woro Wuryani. Tugas ini disusun oleh yang pertama Nova Irmayanti dengan NIM 192100056, yang kedua Septia Ladewi dengan NIM 192100046, dan yang ketiga Walada Milania Sani dengan NIM 192100015. Berikut biodata penyusun. Yang pertama, nama lengkap Nova Irmayanti, nama panggilan Nova, tempat tanggal lahir Bandung 8 November tahun 2001. Yang kedua, nama lengkap Septia Ladewi, nama panggilan Tia, tempat tanggal lahir Bandung 13 September tahun 2001. Dan yang ketiga, Walada Milania Sani, nama panggilan Wawa, tempat tanggal lahir Bandung 29 April tahun 2000. Banyak metode atau teknik yang digunakan ketika pengajaran berbicara. Ada ucap ulang, lihat dan ucapkan, bercerita, reka gambar, dan yang salah satunya yang kami pilih adalah pertanyaan menggali. Salah satu cara agar siswa banyak dan terampil berbicara ialah dengan menggunakan teknik pertanyaan menggali ini. Sebelum ke teknik dan metode pertanyaan menggali, kami akan memaparkan dulu apa itu pertanyaan. Secara umum, pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Sedangkan menurut KBBI, yang pertama, pertanyaan adalah sesuatu yang ditanyakan atau soal. Yang kedua, perbuatan, hal sebagainya, bertanya, dan permintaan keterangan. Pengertian pertanyaan menggali menurut para ahli. Menurut Miftahul Huda, pertanyaan menggali adalah salah satu pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut kepada siswa yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikut lebih jelas, akurat, serta beralasan. Yang kedua, menurut Nur Hamia dan Muhammad Jauhar, pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang sifatnya menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa guna mengembangkan kualitas jawabannya yang pertama sehingga berikut lebih jelas. Yang ketiga, menurut Suyatno, pertanyaan menggali adalah suatu metode pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menggali atau menuntun, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sudah dipelajari. Yang keempat, menurut Suherman, pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, serta beralasan. Jadi, simpulannya, pertanyaan menggali adalah pertanyaan yang bersifat menggali yang diberikan untuk mendorong peserta didik agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas jawaban agar jawaban selanjutnya lebih jelas, tepat, dan akurat. Pertanyaan menggali ini biasa disebut juga probing question yang berdasarkan asal katanya probing, artinya penyelidikan, pemeriksaan, dan question pertanyaan. Contoh pertanyaan menggali, guru, apa yang Anda ketahui tentang keterampilan berbicara? Murid, keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang mengucapkan uraian kata bu. Guru, lalu apa saja aspek yang harus ada dalam kegiatan berbicara? Seterusnya pertanyaan ini digali sampai hasil atau jawaban siswa tersebut akurat. Pertanyaan menggali bisa juga menggunakan teknik 5W1H. Contoh lain, guru memperlihatkan suatu materi yang sudah diajarkan kepada para siswa atau memperlihatkan suatu fenomena yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Lalu, guru menanyakan hal sehubungan dengan materi atau fenomena tersebut. Langkah-langkah penerapan pertanyaan menggali ada 7, yaitu yang ke-1,
kegiatan awal. Guru mempersiapkan materi yang akan dibahas, lalu membuat dan merancang pertanyaan sesuai dengan mata pelajaran yang akan dibahas. Kedua, setelah memaparkan materi, siswa diminta atau diberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan tersebut. Ketiga, lalu guru memberikan waktu agar peserta didik bisa memikirkan jawaban waktu yang diberikan, kira-kira 1-15 detik, sehingga siswa dapat merumuskan atau menjawab apa yang sudah dijelaskan dari awal. Keempat, guru memilih seorang siswa biasanya secara acak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Semua pertanyaan diberikan kepada seluruh peserta didik agar bisa berkesempatan untuk menjawab. Kelima, setelah bertanya dijawab oleh salah satu peserta didik itu benar, dilemparkan ke peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan. Keenam, jika pertanyaan salah satu kurang, biasanya guru akan terus mengali pengetahuan siswa sehingga jawaban yang didapat sempurna atau akurat. Ketujuh, setelah memberikan pertanyaan mengali secara terus-menerus, biasanya diakhiri pembelajaran, guru akan diberikan jawaban juga untuk memperkuat materi yang sudah dibahas. Tujuan dari teknik atau metode pertanyaan mengali ada 6. Yang ke-1, mengetahui keberhasilan dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Kedua, memotivasi siswa untuk memahami dan lebih mendalami jawaban yang ditujunya. Ketiga, membuat siswa untuk lebih berpartisipasi secara lebih aktif lagi. Keempat, mampu mengaktifkan siswa ketika belajar penuh tantangan. Kelima, meningkatkan aktivitas dan konsentrasi berpikir lebih akurat. Keenam, mengetahui kedalaman dan keluasan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap masalah yang ditanyakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan teknik atau metode pertanyaan menggali ini. Kelebihannya, yang pertama, mendorong siswa berpikir aktif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas, sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Yang ketiga, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan pada suatu diskusi. Yang keempat, pertanyaan yang menggali dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Ketika siswa itu sedang ribut atau mengantuk, otomatis perhatiannya harus terpusat pada pertanyaan lagi. Dan yang terakhir, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab, mengemukakan pendapat, dan salah satunya siswa menjadi terampil dalam berbicara. Kemudian ada kekurangannya juga. Yang pertama, biasanya siswa merasa takut dan tegang, apalagi kalau guru belum terampil mendorong dan menggali pertanyaan kepada siswa. Hal ini bisa menciptakan suasana yang tegang. Dan yang kedua, terkadang tidak mudah untuk seorang guru membuat pertanyaan menggali ini, apalagi memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Dan yang ketiga, waktu sering banyak yang terbuang, karena pertanyaan menggali ini tidak ditujukan kepada salah satu siswa saja, tetapi kepada seluruh siswa. Yang keempat, jumlah siswa yang banyak biasanya akan tidak cukup ketika akan memberikan pertanyaan menggali ini. Lalu di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang guru ketika ingin memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik, termasuk pertanyaan menggali ini. Di antaranya, yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Hendaknya seorang guru memberikan pernyataan sederhana sehingga peserta didik mampu memahami apa yang guru tanyakan. Yang kedua, pemberian acuan. Supaya siswa dapat menjawab dengan tepat,
Hendaknya seorang guru memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan pertanyaan. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban. Bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara luas sehingga siswa mampu menjawab pertanyaannya. Yang keempat, pemindahan giliran. Meminta siswa yang lain untuk menjawab. Hal ini dilakukan agar salah satu siswa yang pertama ditanya tidak tegang. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Hal ini dilakukan agar siswa berkesempatan untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, pemberian tuntunan. Bagi peserta didik yang sukar dan agak sulit menjawab pertanyaan, hal semacam ini perlu dilakukan, di mana meliputi pengungkapan pertanyaan dengan bentuk atau cara lain yang sederhana agar peserta didik lebih mudah mendapatkan gambaran jawabannya. Mungkin cukup sekian pemaparan kami tentang teknik atau metode pengajaran berbicara, yaitu pertanyaan menggali. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.